Tolong, tolong umat Islam di dalam melakukan perlawanan propaganda kebohongan yang dilakukan oleh lawan, jangan kita lawan dengan kebohongan juga, nggak boleh. Nanti nggak berkah. Jadi ini kan banyak propaganda kebohongan ini. Dia bikin foto, dia hina-hina kita, dia bikin foto yang diedit, saudara, untuk memfitnah kita. Dia bikin berita-berita seolah-olah berita benar, nggak taunya beritanya tidak benar. Ada lagi berita-berita yang suka ngadu domba, saudara. Seolah-olah ulama pecah, seolah-olah kiai pecah, seolah-olah yang sebagian mau turun, yang sebagian nggak mau turun lagi. Hati-hati, ini mereka menyebarluaskan kebohongan. Nah, lawanlah kebohongan itu dengan senjata kebenaran. Mereka pakai senjata kebatilan, kita pakai senjata kebenaran. Dan Allah berjanji, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Allah nyatakan, qul, katakan, ja'al haq, yang hak datang, wa zahaqal batil, dan yang batil hilang. Saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Sekali lagi saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Kenapa saya ulangi berkali-kali? Saudara, ditambih. Artinya ditambih, perhatikan baik-baik. Yang hak datang, yang batil hilang. Artinya yang batil itu akan hilang kalau yang hak sudah datang. Artinya jangan mimpi yang batil itu akan hilang kalau yang hak itu tidak didatangkan. Makanya kalau kita mau yang hak itu menang, yang batil itu hilang, kita harus suarakan yang hak. Suarakan yang hak, tegakkan yang hak, bela yang hak, perjuangkan yang hak. Nah, kalau kita suarakan, saudara, yang hak tersebut, begitu hak datang, insya Allah yang batil akan hilang, saudara. Siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir! Sallu ala nabi. Kita mesti waspada. 212. Bisa jadi ada musuh-musuh kita yang ingin menghancurkan gerakan kita. Bisa jadi ada musuh-musuh kita yang ingin menunggangi kita. Bisa jadi musuh-musuh kita ingin melakukan gerakan-gerakan yang bisa merusak daripada citra pergerakan Islam. Nah, maka itu saya minta kepada umat Islam yang ada di sini, jika nanti Anda ikut aksi bela Islam yang ketiga, satu, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat, itu yang pertama. Nah, yang kedua, taat komando. Artinya taat komando, Anda jangan lihat komando kemana-mana. Pokoknya komando gerakan itu adalah GNPF MU. Nah, itu mesti punya kebulatan tekad. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, di samping kita ini ikhlaskan niat, kemudian taat komando, yang ketiga bangun kebersamaan, supaya kita saling bantu satu sama lain, saling bantu makan, saling bantu minum, saling bantu macam-macam lah. Nah, supaya kita ini diberkahi, karena Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, membangun kebersamaan. Nah, kenapa? Karena pertolongan Allah itu ada bersama kebersamaan. Jadi kalau kita bersatu, kita bersaudara, kita bangun kebersamaan, nanti Allah beri keberkahan, kita bisa dapat kemenangan. Dan yakin dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu sekalian menolong, membela agama Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Nah, yang terakhir yang ingin saya ingatkan adalah, tolong umat Islam di dalam melakukan perlawanan propaganda kebohongan yang dilakukan oleh lawan, jangan kita lawan dengan kebohongan juga, nggak boleh. Nanti nggak berkah. Jadi ini kan banyak propaganda kebohongan ini. Dia bikin foto, dia hina-hina kita, dia bikin foto yang diedit, saudara, untuk memfitnah kita. Dia bikin berita-berita seolah-olah berita benar, nggak taunya beritanya tidak benar. Ada lagi berita-berita yang suka ngadu domba, saudara.
seolah-olah ulama pecah, seolah-olah kiai pecah, seolah-olah yang sebagian mau turun, yang sebagian nggak mau turun lagi. Hati-hati, ini mereka menyebarluaskan kebohongan. Nah, lawanlah kebohongan itu dengan senjata kebenaran. Mereka pakai senjata kebatilan, kita pakai senjata kebenaran. Dan Allah berjanji, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Allah nyatakan, qul, katakan, ja'al haqq, yang hak datang, wa zahaqal batil, dan yang batil hilang. Saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Sekali lagi saya ulangi, yang hak datang, yang batil hilang. Kenapa saya ulangi berkali-kali? Saudara, ditambih. Artinya ditambih, perhatikan baik-baik. Yang hak datang, yang batil hilang. Artinya yang batil itu akan hilang kalau yang hak sudah datang. Artinya jangan mimpi yang batil itu akan hilang kalau yang hak itu tidak didatangkan. Makanya kalau kita mau yang hak itu menang, yang batil itu hilang, kita harus suarakan yang hak. Suarakan yang hak, tegakkan yang hak, bela yang hak, perjuangkan yang hak. Nah, kalau kita suarakan, saudara, yang hak tersebut, begitu hak datang, insya Allah yang batil akan hilang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ustaz Asep, mana Ustaz Asep? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Untuk memahami ayat ini, jangan hanya mengambil penggalan akhir, jangan hanya mengambil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna, sehingga dijadikan alasan oleh sementara orang untuk tidak bangkit berjuang melawan kebatilan. Sudah, bacalah secara utuh. Allah menyatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Artinya kelenyapan kebatilan, sirnanya kebatilan, lenyapnya kebatilan, hilangnya kebatilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya yang hak, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong. Kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Kalau kita ingin kebatilan sirna, yang hak harus kita suarakan, yang hak harus kita tegakkan, yang hak harus kita laksanakan. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah, saudara. Jangan mimpi duduk berpangku tangan nggak mau berjuang, kemudian dia katakan yang batil akan sirna begitu saja. Omong kosong. Tatkala Namrud datang membawa yang batil, Nabi Ibrahim nggak duduk berpangku tangan di rumah. Padahal Nabi Ibrahim sendiri melawan Namrud yang punya kekuatan, saudara. Tatkala Fir'aun membawa kebatilan, Nabi Musa tidak duduk berpangku tangan di rumah. Bahkan sampai Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Tatkala datang membawa kebatilan, Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya duduk di rumah. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus,
tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus, tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara.